Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anni wa anhum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun mandi 3 perkara. Itu. Nah, di sini rukun mandi 3 perkara. Beda-beda mandi situ, baik itu mandi wajib maupun mandi sunnah. Ini sama ya rukunnya. Kayak sunnah yang lain, misalkan sunnah itu yang kita ambil rukunnya ada 13. Sunnah yang sunnahnya 13 itu rukun, apa namanya? Rukunnya. Rukun iya apa? Wajib, iya fardu. Orang mandi wajib ada berapa? Orang fardu mandi ada berapa? Nah, itu sama rukun lah. Kecuali ini bab apa ya? Bab haji yang beda antara rukun lawan wajib. 3 perkara. Nah, jadi rukun itu terbagi 2 tuh. Rukun mandi terbagi 2. Menghadap yang muda, biar bahasa Indonesia, bahasa Latin. Kalau pakai bahasa Arab malah. Nah, rukun mandi itu ada 3. Nah, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Rafi'i lah rukun mandi itu ada di 3. Jadi sini di 3. Ini model di sini nih menurut Imam Rafi'i. Kalau menurut Imam Nawawi rukun mandi itu ada 2. Jujur aja dulunya. Contohnya seperti tangga ibadah itu ada 2 di rukun mandi. Apabila ta'arud kedua inilah berlawanan antara Rafi'i lawan Nawawi, biasanya diambil itu pendapat Imam Nawawi yang lebih kuat. Karena Imam Nawawi ini bukan ahli fikihnya, bukan ahli hadis din. Banyak sih mengarang hadis. Ya ada di antaranya apa? Arba'in Nawawiyah. Paling unggul. Banyak ulama mengarang hadis 40 hadis yang paling top adalah Imam Nawawi. Sampai ulama-ulama kita belajar banyak mengarang 40 hadis. Karena di antara bagilahnya dia lebih orang siapa hafal 40 hadis masuk surga. Jadi berlomba-lomba ulama mengarang 40 hadis. Ya ada. Yang paling terpilih dijalankan di pondok-pondok itu Arba'in Nawawiyah. Ya ada. Padahal saya Al-Madani ada mengarang. Ya ada. Banyak yang mengarang yang 40 hadis. Ada yang kisah air zaman, ada yang kisah kisah ilmu. Ya ada. Ada yang kisah apalagi nikah, macam-macam. Ya ada. Tapi Imam Nawawi sini mencakup beratan, bukan masalah ilmu hanya masalah apa aja ada di situ. Nah, makanya Imam Nawawi yang paling yang dipilih ulama. Nah, tapi sini modelnya sini yang terbanyak 3 macam. Ini wajiblah hukumnya hukumnya fardu ain. Jadi alangkah bagusnya apabila seandainya orang berdatang yang ditakutin masalah agama. Kadang-kadang kita di Islam ini misalkan ada orang berdatang, ikam gawe apa, ikam anak siapa, ikam di kita apa jabatan ikam. Nah, kayaknya dulu agamanya kita takutin, ya ada agamanya. Nah, di antaranya ini takutnya rokok nanti pasti terpakainya punya kawin kena, punya kalau tahu kasihan anak
anak kita, aku ini mau ngaji ada berapa lah? Nah ada berapa? Susah aja, ya ada. Suruh mengaji dulu Kamis dulu, ya. Nah suruh mengaji dulu malam Kamis. Nah kayak juga dia guru-guru apa namanya? Pengfoto itu apa namanya? Kuat di kita, yang menikahkan orang lah. Itu ada di antaranya yang menakuni gitu. Ya ada yang tak aras. Bisa kali dinikahkan, jadi orang baik dinikahkan. Ya, hukum mati udah tahu. Seandainya kayak itu kita pilih ya, tapi itu kayak apa gitu. Supaya orang mengaji, ya kan? Mengaji paling kadangnya hingga tentang nikahnya mengaji dulu, bukan kita Habib dia, ya kan? Kalau kita kalau maka nakuni kuat, kalau kita kadang kalau kita ada yang hanya nakuni, maka Habib misalkan, maka guru misalkan membawa gendeng. Nah kita mengaji nikah ya, nah sebenarnya kurang. Jawabannya aja ya, nyari turun juga dikuring. Nah itu ya indah supan, ya ada. Nah orang itu apa namanya ditakuni, ada di antaranya gitu apa namanya yang mengalami ditakuni ini itu. Enggak ada aja itu gawian ditakuni itu, ya ada. Di gawian itu kirim jangan keturunan itu kan jadi masalah, ya ada. Dia anak petani apa aja terjadi masalah. Contohnya kan anak orang Arab, ya ada anak Nabi Nuh, ayo masuk ke kapal, ya ada di dunianya ada karam ada bahaya itu semuanya selamat. Nah karena masihnya ada orang tuh biasa orang awamnya ada petani misalkan nelayan, tapi anaknya hebat dia antaranya adalah Nabi Ibrahim itu kan apa sih itu mau ya ulang kamu atau ada yang mengatakan bukan apa paman karena anak apa mensucikan keturunan Rasulullah. Di hari itu paman itu namanya dianggap abad. Nah, Ibrahim orang Arab atau Sidin ada Nabi. Nah, dia ada yang pertama kali yang ditakuni agama. Dia itu itu menyerap anak siapa. Nah, jadi penting itu apa namanya? Mengaji ilmu parukunan. Nah, makanya ada di antara begitu itu pelampian parukun Jamaluddin, ya kan? Nah, parukun lah. Nah, kemudian yang pertama nih, apa namanya kita rukunnya. Yang pertama nih ya. Seperti dikatanya di dalam hatinya, ini wajib hukumnya. Niat fil qalbi, niat itu meletakkannya di hati, ya ada. Kalau talapus bin niat itu hukumnya sunnah, itu menolongi supaya kita apa namanya mewajib dalam hati. Ya apabila kayak sembahyang pada usul pada zuhri langsung itu niat Allah takbiratul ihram mustaq asar niatnya, ya ada. Menghayalkan mana. Apabila kita usul pada zuhri ya kata kalau ini tadi zuhur, ketika mau takbir apa? Langsung juhur, ya kan itu sunat hukumnya Habib Jabril di dalam hati. Nah sahaja mandi untuk merangkatkan hadas besar daripada sekalian badan tubuh karena Allah Ta'ala itu bahasa kita yang itu pindah, ya bahasa kita aja. Bahasa Arabnya apa namanya nawaitul ghusla anrob apa nawaitul ghusla rob al hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Rumit ya kata. Yang paling ringkas ada lagi. Itu namanya yang mandi itu kan macam-macam lah. Yang menyebabkan mandi, baik itu apa namanya air, ya kata. Baik itu nifas, baik itu wiladah, junub, ya kata. Nah satunya lihatnya sudah. Nawaitul ghusla fardhan lillahi ta'ala. Sudah selesai. Saya mandi fardu karena Allah Ta'ala atau nawaitul ghusla wa nawaitul ghusla wajibah lillahi ta'ala atau nawaitul ghusla pakai alif lam misalkan nawaitul ghusla wajibah lillahi ta'ala. Ya belum berhari nawaitul ghusla ya. Ada pertanyaan di ghusla. Nah, ghusla karena kalian tetap mau kan dibaca apa? Jauh. Hanya hari pun bagian di asal itu menjadi Islam. Ya kan. Nah jadi apa namanya
Itu yang paling kesah saja mandi, wajib karena Allah Taala itu mencakup mandi dengan apa aja. Paling ringkas pun ada yang apa namanya nyaman, terus yang sulit ya. Apalagi misalnya kita awalnya ngalim, ya kan? Nah meletakkannya itu ketika badan itu karena badan misalkan yang mengeluarkannya kan disyaratkan apa aja sunat saja yang disunatkan itu kepala apa yang dikeluarkan disunatkan itu kepala. Nah amunnya anak batis apa? Mengira memulai batis di situ dia dibatis. Ya, ada orang berhari itu kawin supan katakan apa minang itu ya. Dikatakan minuha ya ada mandi itu jadinya ibadah jima itu bolehnya beresnya jadinya mandi kreditnya. Ya itu subuh hanya mandi apa namanya mandi wajib. Jadi disambunginya. Ini kepala dulu malamnya pak dibasuhnya. Ya ada kepala dibasuhnya. Sasa kepala. Ya kata, boleh kuring, itu disambunginya nyata wajib mualat urutan, ada wajib itu sunat hukumnya, boleh dikritik kuringnya malam, kepala ada dasar, ya kita dari gair, kita jangan orang bagaimana, ada bakuan, namanya, apakah ada dasar rambut, hingga subuh apa namanya mandi, padahal ya kalinya, tidak supannya orang dari supan, orang itu tahu supannya ada yang menjadi masalah. Kamu kreditnya dulu malam malah kreditnya itu enggak nyambung aja lagi ya ada enggak nyambung aja lagi. Nah jadi muqaranah biniyat itu wajib hukumnya dia ada. Jadi gimana dia melaksanakan kepada itu kan di situ apa kita berniat misal was-was kan ya kan rasa kata pas saja terus tadi juga itu tadi niat dia ada. Nah kalau orang was-was nih di dalam kitab kita itu hidayah pengetahuan iblis melihat yang kita ini masing-masing tugasnya setan itu tugas sarang yang maha ragu orang dua lagi ini yang maha apa namanya yang maha ragu yang maha kemudian maha orang yang nyima maha orang makan ya ada macam-macam tuh maha kuring ini ada tugasnya masing-masing melihat tuh yang was-was ini siapa iblisnya lah yang tahu ini pembelanya. Nah, jadi yang dilamakan apa namanya was-was ini jadwalnya dipisahkan di bantangan di ya ada namanya tusla nyari bener lah bukan orang kampung tujuh gini bayu kampung lillahi ta'ala aja. Nah lillahi ta'ala jadi kayak orang yang was-was nih yang was-was ini misalkan apa namanya ada bak itu kanan situ saja mandi wajib karena Allah Taala sah ya kan atau ketika bercampur dunia itu enggak nyulut saja mandi wajib karena Allah Taala atau kata sebelumnya yang ada gadis itu bahkan banyak saja mandi wajib atau wajib karena Allah Taala wajib karena sah diangkat hilang gadis itu ya. Nah kata kayak caranya ya katanya sambungin mandi buku ya kata supaya menghilangkan was-was. Nah, itu yang pertama adalah niat. Nah, kemudian apa namanya? Kemudian yang kedua, yang paling kecilnya adalah saya aku mandi wajib karena Allah Taala. Kemudian yang kedua menghilangkan najis yang ada pada ada yang pada badan. Nah ini Imam Nawawi kan membuat ini ya kata artinya namanya ada najis di awal tapi jadi rukun makanya kada dibuat sitir karena ulama apabila najis itu dengan sekali goyang itu apa namanya hasilnya dengan apa mengangkat hadas besar lain najis itu sedikit ya ada misalkan darah karim ya ada nah darah karim misalkan harus digosok tuh buangin dulu hanya mandi. Nah Imam apa tadi Imam Rafi'i ini membuat menghilangkan najis yang ada pada badan itu hanya mandi. Nah kemudian yang ketiga menyampaikan air kepada seluruh anggota badan.
yang dicatat itu badannya anggota badan zahir yang kelihatannya aja, jangan ekstrim juga mandi itu calok macam-macam yang katanya anggota zahirnya. Kalau lubang hidungnya kita sunat, masukkan air ke lubang hidung. Kalau lubang ini sunat. Kalau bibir bagian luar kelihatan tidak? Kelihatan. Apabila dia mandi, bahkan untuk bibir atas atau bawah, dia kata apa namanya? Ada zahir bagian zahir. Kalau pilihan itu apa namanya? Kemaluan muka itu di fikih itu hingga mana ketika jongkok kelihatan, ini bedalah antara orang bujang yang sudah kawin. Apa namanya anggota zahirnya kelihatan itu. Ingat itu ya. Ada perlu dicalok ya ada. Apabila dia memang kuasa tetap itu kami bagian dalam memasukkan apa sesuatu ke dalam rongga. Telinga terus dimasukkan ke dalam barat. Dimasukkan ada yang bagian zahir aja yang ya ada. Nah, dan yang perhatikan itu yang apa awak tuh nah. Ini orang biasanya ya ada. Orang lama, karena diantaranya makanya sunat mandi berdiri. Nanti namanya pakai shower nih, ya mandi berdiri. Karena sebatas awaknya apa namanya umat, ya kata yang berkerempok misalkan, nah awak lama, di situ kan termasuk apa namanya banyu, ada masuk kadang-kadangnya wajib menyertakan banyu itu, meratakan banyu itu ke seluruh tubuh ya kan, baik itu apa namanya bulu menggulu lah yang anggota zahir ya kan, anggota zahir ya kan. Kalau janggut itu sunat aja apa namanya waktu wudu. Kalau yang mandi itu wajib menyampaikan kemana ya ke kulit, karena mandi itu jarang kalau wudu itu banyak terjadi dalam satu hari jadi ada keringan hukum anggota zahir aja menyampaikan kemana, menyalat di janggut itu hukumnya sunat aja. Kalau wudu, kalau mandi itu wajib sampai ke kulitnya, menyalat-nyalatinya enggak biar ada wajib. Jadi apa namanya harus ke seluruh tubuh, harus apa namanya digitar sampai air itu ya ada, harus sampai. Nah kemudian habislah kisah apa namanya kisah mandi ya ada. Nah kemudian sunat-sunatnya. Nah sunat-sunat mandi sih beberapa perkara. Setengah daripadanya banyak benar di ketika tulang, tapi setengah sebagian ini sebutakan ada banyak. Nah kemudian bagi orang yang pelupa itu ada pelupnya bersunat boleh pulang atau kalau sunat sama sekali ya ada Tuhan itu kalau sunat wajib hukumnya sunat pulang. Wajib misalnya kalau sunat itu wajib menyampaikan maaflah dibilang ya ini wajib itu karena itu apabila sunat itu termasuk daripada bagian zahir ya ada. Yang kena mandi lah apabila orang itu kudu atau yang ada sunat sudah balik misalkan ya ada itu terbagi dua. Apabila ini hidup ya wajib menyampaikan dibilang wajib ya ada. Jadi mandi misalkan atau apalagi atau beristinja ya ada itu diungkap ya ada. Kali diungkap di situ tertinggal najis. Ini bagi orang itu. Bagi orang yang mati maupun itu kan anak maupun sudah balik, bagi yang puluh tadi atau yang kata sunat sementara balik ya ada. Nah ini kan apa namanya bagi yang mati ini menurut dua terbagi dua. Ada menurut Imam Rafi'i ya, ada menurut Imam Ramli, ada menurut Imam apa namanya Imam Ibnu Hajar. Nyari parahnya dua lah berimpahannya. Rafi'i rimpahnya siapa ya? Nawawi. Ibnu Hajar rimpahnya siapa ya? Ramli. Ramli itu artinya kerikil. Ibnu Hajar itu apa namanya? Batu. Makanya batu itu keras sedikit. Ya lah, kerikil itu jatuh ke hancur dah. Menggantung keadaan kayak hancur. Nah, sini orang yang termasuk yang ada sugih. Kalau Ramli orang sugih, benar-benar nyaman sedikit. Ya, orang suki biasanya kalau mengerjakan yang
yang kuat. Nah makanya menjadi Imam Romli lah harusnya berlawanan kalau Imam apa Imam Ibnu Hajar itu menamakan. Ya kan? Nah apabila ini itu mati, tadilah ini itu puluh tadi atau kata bersunnah itu menurut Imam Romli mandi aja. Mandi tetap wajib mandi orang mandi wajib dimandi cuma dari sembahyang karena ada membawa mau najis ada wajib dibilang kan berdosa kita berdosa ya berdosa kitabnya apa namanya takdir kesadidah ya supaya kali pada hafal hafal saja ya. Nah kemudian yang kedua Imam Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar dimandi itu aja tetap dimandi kada boleh dipilah tadi. Kemudian yang kedua apa ditayamum ini yang kita pakai di kampung-kampungnya dah. Kenapa ditayamum dan apa tetap wajib disembahyangkan. Ya tetap wajib disembahyangkan. Melalui terkeras sedikit yang kayak Pak Imam Rahim aja terkeras sedikit. Kalau Imam Rahim tadi sebenarnya kita harus sembahyangkan lagi nih. Ya enggak. Nah, kalau sembahyangkan ini kan ya yang ketujuh nih kalau Imam aja tetap disembahyangkan wajib ditayamumi. Kalau Imam Rahim tadi kan ditayamumi mandi sudah pakai langsung ada belum disembahyangkan. Kalau Ibnu Hajar dimandi setelah dimandi ditayamumi dan sembahyangkan. Jadi yang tayamum itu mengganti yang banyak tadi kita sampai ke tempat yang itu tadi ya ada maksudnya. Nah kemudian sunat mandi tadi daripadanya membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sunat umumnya karena di Nabi kullu amrin nahi balil la yuqda fihi Bismillahirrahmanirrahim wa afdal Nabi yang ada. Ya Nabi apa setiap sesuatu yang dianggap itu perkara penting kada dimulai dengan Bismillah bahwa afdal. Yang tadi itu terputus maksudnya terputus dari berkah kurang berkahnya. Apa aja yang dianggap penting ya ada. Ibadah misalkan sunatan pakai baca Bismillah. Makanya di kitab itu sudah dimulai dengan Bismillah ambil berkah Bismillah. Insyaallah berkah. Ya ada ibarat karangan kita itu berkah, ibarat gawean itu berkah, ibarat mandi itu diberkahi. Nah kemudian pulang berwudu sebelum mandi sunat yang baik itu sebabnya karena junub maupun sebab nifas, haid dan wiladah tetap sunat dalam apa ya? Wudu. Maka semua menyatakan untuk ibadah. Ya kata mandi atau wudu itu masih haid, masih nifas sudah selesai lagi punya sunat apa namanya? Wudu disunatkan wudu hanya mandi. Nah karena apabila wudu kan ada ulang di sosmed tenang. Apabila mandi cukup ya, jangan langsung kepala yang bisa terabah di mana ya di kamar mandi sedangkan Rasulullah mensunatkan kepala. Makanya Rasulullah disuruh sunat wudu dulu. Yang apabila wudu kan anggota lain yang basah dulu. Ya kata netralnya, netral atau bawa minum dulu sebelum mandi. Bawa minum dulu, seandainya kata wudu juga bawa minum. Karena bila kita langsung pukul kepala, ini langsung naik ke atasnya yang di awal kita ini panas kada. Baju itu dingin ya pupuk lah darah itu. Nah supaya netral baju itu encer darah itu lah dibawa wudu dulu. Kalau yang luar biasa, ialah mau memperhatikan di balik sunnah itu, ya ada dua kesehatan. Makanya sunatkan wudu dulu. Nah kemudian menggosokkan kanan atas kiri itu sudah 9 orang. Nah kemudian menggosok-gosok badan dengan tangan. Ini menurut Imam Maliki ini hukumnya wajib. Untuk Imam Syafi'i untung sunnah. Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, ya ada ini menghukumkan sunnah saja. Karena banyak itu
bersangkutan lembut biar nanti digosoknya apa namanya di kita sampai aja. Kecuali yang wajib tadi yang hafatan tadi ya yang diwajibkan, yang digosok sampai akan. Ya ada. Amun yang lain ini biar nanti dia ada digosok sampai aja. Ini baju ini apa namanya ini kita ya untuk tadi. Ini awak apa namanya meratakan ke seluruh tubuh. Nah, kenapa jadi hikmahnya sunat bergosok ya? Gosok. Karena bila bergosok di antara penegak sahnya mandi wajib itu apa ya? Ada yang menghalangi di anggota mandi di anggota tubuh kalau yang bakas menyangi apa namanya menyangi iwak, ada sisi iwak di awak. Nah, sisi kita bergosok, ada sisi iwak buang itu iwak, ya ada. Nah, kemudian misalnya nanti masuk angin, ya ada koyo namanya apa? Nah, di sini misalkan anak sakit, bahu. Nah, ketika bergosok, ada ini, tadi buangnya itu. Apabila kita tetap kita makan ini, itu akan masuk ke baju. Kalau kita ada cat, yang ada, cat minyak lah yang disampaikan, cat air itu resepnya. Atau cat apa lagi? Yang ada apa? Yang ada resep itu apa? Tip Nah, tip itu menghalangi juga kesahan apa? Nanti ada wudhu. Kalau bolpen, minta bolpen itu masuk aja. Itu kayak hand aja, kayak hand atau pacar. Maunya pakai kotek apa namanya? Nah, itu kalau masuk ke wajib di apa namanya? Di sisi lain lah. Maunya bersemer apa? Selain daripada semer apa namanya? Semer pacar itu biasanya menghalangi kesalahan apa? Mandi. Ya ada. Nah, maunya semer apa? Semer pacar ada apa? Ya ada. Mandi apa namanya? Ada apa? Apabila semer apa namanya? Semer pacar. Nah, kemudian ulang di antaranya lah yang disunahkan mandi itu yang saya di sini lah di kitab lain apa namanya istiqbal kiblat menghadap kiblat kata ibadah kan menghadap kiblat lah namanya ada di dinding ya ada tambah jangan kan baju itu jangan haram hukumnya enak ya memang ada di dinding ada apa ya makanya apa namanya kena di antara sunatnya itu menutup aurat mandi maksud menutup aurat mandi ini menutup dua apa namanya dua kemaluan. Nah, sekurang-kurangnya jawab itu nanti lah, ya ada. Nah, itu ada makruh. Apabila ada lagi selain itu hukumnya makruh itu nanti, ya ada. Nah, apabila ada bacaannya supaya apa namanya iblis itu ini akan dengan manusia ini iblis gitu dia mengintip. Iblis itu dia mengintip. Ya jin lah jin namanya jin. Nah, dia Nabi baca apa? Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah huwa atau hu. Ya. Itu ketika kita membaca itu langsung ke dinding katanya. Atau apalagi melihat. Karena apabila jin itu sudah menikmati adanya diri kita, tapi itu adalah langsung lagi. Ya kita timbul kan apa? Untuk tetangga lebih indah dari untuk sendiri kita. Nah, melihat bini orang liur, melihat bini seorang melihat bini orang titik liur. Melihat bini seorang apa? Titik punya mata. Nah, itu diantaranya apa pimpinan itu ketika membuka orang itu kebacaan. Apabila sudah jin yang sudah menikmati itu mengapa ada nafsu lagi yang lakinya enak. Kayak gitu sebaliknya laki-laki dia kenal orang selingkuhan orang lain kan ada lagi gairah lawan pasangan seorang. Nah, kemudian apa lagi bersiwak, gigi gitu loh. Atau kayu siwaknya kalau ada kayu siwak bersikat gigi al-qiyam adalah berdiri mandi tadi supaya apa supaya yang awak kita ini apa tadi apa bantang berdatang masuk banyu. Nah, kemudian apa lagi diantaranya al-madmadah hukum umum itu sudah dia punya. Kemudian ada wal istinsa apa istinsa memasukkan air dari kamuntung. Kemudian apa lagi kami itu surat kami dulu. Apabila ibah keluar mani, ya ada jima keluar air mani. Kamunya ada keluar mani, ada sunat jawabannya di
masih jahit, ya kan? Karena kalau kita ada tahalang di dalam situ ya kan? Tahalang. Karena apabila kita tuntung mandi, lagi titik kita lihat ini air mandi basah pulang, basah. Tapi mungkin ini bang titik, ya ketika mandi titik itu kalau diwajibkan mandi itu boleh jadi kan nanti ihtimal lah, kakinya sisa, yang kakinya rekamberinya, ya kan? Nah itu ada penjelasannya di mana bisa bilang muktadin, ya kan? Kamunya laki-laki sudah mungkin masuk. Mungkin ini laki, ya kata kamunya laki-laki masuk akun bini itu mungkin itu akun laki, bukan akunnya, bukan air mandinya menjelang. Nah kemudian apa lagi? Di antaranya yang sunatan mandi itu al-mu'allah, namun awal itu sekaligus mandi, yang berkering tadi, ya kata berkering tadi yang awal sekaligus. Nah kemudian di antaranya pulang yang disunatkan mandi itu adalah apalagi banyaknya banyak, maksud banyak itu 2 ulah lah, jangan sedikit karena mandi wajib ini lebih banyak mandinya, biasa kalau sedikit daripada mandi biasa. Nah itu di antaranya yang disunatkan ketika mandi. Nah, kemudian di sini kan dijelaskanlah mandi yang disunatkan. Yang dijelaskan di sini mandi yang diwajibkan aja. Yang menyebabkan mandi itu wajib sebelum ada 6 perkara. Padahal ada yang menyebabkan mandi itu sunnah. Di antaranya sudah disampaikan mandi Jumat. Mandi Jumat ya ada. Itu mulainya di Idul Fitri dengan timbulnya dengan timbulnya fajar ya ada, yaitu waktu subuh ya ada. Kemudian keluarnya di Jumat ya ada. Apabila sudah orang itu menghadiri ke masjid harus ada kulit ya ada. Atau sudah waktu Jumat terus lagi kulit lagi mandi sunnah. Nah bedanya kan mandi hari raya itu keluar sedikit dari tengah malam sampai tenggelam matahari. Jadi apa yang kita sudah yang tadi kata kata sahur mandi sunnah, jadi ini bahasa yang berbalan sebelum tenggelam matahari. Kemudian dia akan disunatkan lagi gusto gosilil maiti. Nah sunnah kita memanggil orang mati. Sunat mandi ya ada sunat atau menghadiri penguburan sunat mandi di orang berhari itu jangan anak lagi dulu ya sebelum mandi itu kemudian sunat jemaah sunat. Nah kemudian khusus istisqa. Nah mandi mandi misalkan minta supaya kita hujan sunat mandi lah. Ya, karena ada khutbah hijrah sih namanya hari Jumat juga. Nah, kemudian mulai usul kafir iya aslama. Nah, apabila orang kafir masuk Islam itu sudah punya nanti. Kedua, wajib dengan catatan ada ilam yang yudnibu hak alam kufri. Nah, dengan catatan ini ada junub. Misalkan orang ini masih anak mengelukis Islam, apa maksudnya nantinya? Tapi ini sudah balik berapa kali junub dia sudah. Ya ada, yang wajib mandi kan punya. Belajar kan wajib mandi. Nah kemudian di antaranya ketika orang gila, isu gila lawas, atau gila biasa sunat tuh, ya ada. Untung ini enggaknya, terus nanti mandi kan, disunatkan mandi. Walau malai dan atau orang pingsan misalkan seharian, bangun, terus nanti mandi. Nah kemudian al-qusul hijamah. Nah maksudnya nanti ketika hijamahnya setelah bersumo. Apa bahasanya bersumo? Berbekam lah. Kalau berbekam itu sebelum mandi ini pengobatan dari Nabi dan berbekam ini. Nabi cara yang namanya berbekam membuangi darah yang kotor. Nah kemudian harus apalagi mandi ketika hendak berhaji atau umrah sunat hukumnya mandi.
Nah kemudian masuk pada wilayah Madinah, ya ada masuk nama ke kota Madinah itu hukumnya sunat juga apa namanya mandi. Nah kemudian diantaranya orang yang disunatkan mandi kalau tusuk dihuduri ayyul mangin khairin lil muslimin lah. Nah misalkan mandi ketika mandi ya, ketika anak menghadiri perkumpulan yang baik, misalkan kesaruan, ya ada, atau lagi misalkan yasinan, ya ada, itu sunat mandi itu, karena ini apa? Karena namanya berhubungan orang banyak, beda pingsan karena orang, kalau bisa dari segi gigi pulang banjir, ya ada. Nah, kenapa namanya? Maulah ya kita maulah orang taganggu, hukumnya haram lah itu orang taganggu. Nah itulah di di antara yang disunatkan mandi. Nah kemudian masalahnya diharamkanlah atas orang yang junub 6 perkara. Yang pertama sembahyang. Ya betul. Itu diharamkan. Nah sampai situ kita sama nanya sedikit. Kita sama nanya itu. Jadi karena junub itu 6 perkara. Ini lebih sedikit daripada haid dan nifas. Kalau haid dan nifas memang berapa sama itu ada 7 bahkan ada yang mengadakan 10 menjadi dipecah. Ya ada. Orang yang junubnya anak aja dan kata boleh karena haram hukumnya ini menggawi. Nah sama seperti insyaAllah ini lanjutannya diharamkan atas orang-orang yang junub 6 perkara. Yang dapat menyampaikan mudah-mudahan ada para pahlis manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.